Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Waisari dari Kedokteran Umum 2019 dengan NIM 301019000189. Di sini saya akan memaparkan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Kita sebagai makhluk sosial tentunya selalu melakukan interaksi sosial dengan makhluk hidup lainnya. Tentunya ada suatu alat yang kita perlukan, yaitu bahasa. Tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa sendiri merupakan suatu cara untuk kita mengungkapkan ide, gagasan, perasaan, dan keinginan tentang suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga bersifat komunikatif, yang dimana kita melakukan komunikasi dengan makhluk hidup lainnya agar tersampaikan suatu maksud dan tujuan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Maka dari itu ditetapkan bahasa Indonesia baku untuk mewakilkan setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku adalah inti yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Dengan bahasa baku, maka interaksi sosial akan terjalin dengan baik dan tanpa salah pengertian. Bahasa Indonesia berfungsi untuk menyampaikan informasi yang akan diberikan ataupun diterima. Menurut KBBI, bahasa Indonesia sendiri dilambangkan yaitu sebagai suatu lambang yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Maka dari itu, kita tidak akan pernah lepas dari bahasa. Bahasa sendiri merupakan identitas seseorang yang dimana sebagai warga Indonesia kita pun harus mempunyai rasa yang bangga terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu alat yang dimana mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku dan daerah. Bahasa baku dapat diterima di masyarakat sebagai perantara komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, rapat resmi, dan lain sebagainya. Di samping itu, bahasa baku dapat menuntun baik pembaca maupun penulis ke arah penggunaan bahasa yang efisien dan efektif. Efisien sendiri adalah bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku, dengan mempertimbangkan kehematan kata dan ungkapan. Efektif sendiri ialah bahasa yang mencapai sasarannya yang dimaksudkan. Selain itu, norma atau bahasa kaidah Indonesia baku menjadi tolak ukur pemakaian bahasa secara benar. Bahasa baku juga selalu berpedoman pada ejaan yang berlaku, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nantinya, penetapan bahasa Indonesia baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku akan mempunyai tempat penggunaannya di situasi tertentu, misalkan di kondisi-kondisi formal atau forum. Pada situasi seperti ini, peranan bahasa baku bukan hanya semata-mata sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat penyampaian gagasan ataupun ide secara tepat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemakaian bahasa yang benar, yaitu bahasa standar atau bahasa baku. Ciri khas bahasa baku adalah yang pertama, dia mempunyai kemantapan dinamis. Artinya, yaitu bahasa itu bersifat tetap dan tidak berubah setiap saat. Yang kedua, yaitu sifat kecendikiaannya, artinya perwujudan satuan bahasa mengungkapkan penalaran yang teratur dan logis. Adanya proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa ragam baku yang bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembekuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembekuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman
Baku dalam KBBI bermakna tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Bahasa Indonesia sudah memiliki kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahasa baku mendukung 4 fungsi, 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolik, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Yang pertama, fungsinya pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan dan identitas. Fungsi yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Selain itu, juga tercapainya ciri-ciri umum bahasa baku. Antara lain, seperti tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, kemudian bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konten kalimat, tidak mengandung makna ganda, tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme, tidak mengandung hiperkorek. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Sistem bunyinya lebih kompleks dan bahasa baku cenderung juga berbeda dengan bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa bahasa baku itu adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi atau ditetapkan, diterima, dan difungsikan sebagai model oleh masyarakat luas. Namun, pada era modern ini, penggunaan bahasa Indonesia baku di Indonesia sudah mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan bahasa populer. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, banyak orang yang lebih suka menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa daerahnya sendiri. Alasan mereka jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena tidak ternilai jual, tidak gaul, tidak mengangkat gengsi, dan tidak mampu mengangkat penghayatan dalam identitas kebangsaan. Terdapat berbagai keunggulan dalam penggunaan bahasa Indonesia baku. Misalnya, dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang di Indonesia dimanapun mereka tinggal. Selain itu, bahasa Indonesia baku memiliki kemantapan yang dinamis. Artinya, kaidah bahasa Indonesia relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Penggunaan bahasa Indonesia baku dapat dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh setiap lapisan usia dan kalangan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk paham dalam penggunaan ataupun kaidah bahasa Indonesia yang baku. Selain digunakan dalam aspek komunikasi, unsur kebahasaan yang baku merupakan komponen yang harus diperhatikan untuk menghasilkan tulisan yang jelas, benar, baik, dan tentunya bermutu. Unsur-unsur kebahasaan terdiri dari kosakata dan istilah, pengembangan bahasa dan bahasa mekanik. Kata baku menjadi salah satu materi esensial pembelajaran bahasa Indonesia untuk menuju penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu wujud penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penerapan kata baku pada ragam bahasa resmi. Yang harus diperhatikan oleh penulis adalah penggunaan bahasa baku, yaitu kata standar, baku, tolak, ukur, ataupun syarat. Bahasa menjadi ukuran atau teladan yang dipandang saling memenuhi syarat, yang mempunyai aturan tertentu, pola-pola tertentu, kaidah-kaidah ragam, bahasa tertentu atau norma-norma yang sudah pasti. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri dan harus menerapkan bahasa kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.